Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bantaeng dalam rangka meninjau irigasi dan memberikan bantuan pompa air bagi para petani. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menyempatkan meninjau proyek pembangunan Bendungan Pamukulu di Kabupaten Takalar. Nah, tahukah kalian dari mana pemerintah mengambil dana untuk melakukan berbagai proyek pembangunan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asdar Effendi, SPD, Guru Prakarya di SMA Negeri 6 Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas seputar anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang biasa kita sebut dengan APBN. APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran, dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember tahun berjalan. APBN 2024 mengusung tema percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah menyusun APBN dengan memperhatikan prediksi kondisi ekonomi tahun depan atau yang biasa disebut dengan asumsi dasar ekonomi makro. Nah, melalui fungsi distribusi dan alokasi, APBN 2024 difokuskan pada pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrim, penurunan stunting, dan peningkatan investasi. Selain itu, melalui pengoptimalan fungsi alokasi, APBN difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, mendorong ekonomi hijau, dan reformasi birokrasi. APBN sebagai shock absorber diharapkan dapat melindungi masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah serta menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Selanjutnya, dari mana negara mendapatkan sumber pendapatan? Yang pertama, sistem perpajakan yang semakin baik membuat penerimaan negara meningkat. Kedua, kombinasi dari basis penerimaan negara seperti hibah, serta kepabeanan dan cukai, juga kepatuhan yang semakin meningkat membuat perekonomian semakin kuat. Sementara itu, belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Belanja pemerintah pusat digunakan untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing melalui anggaran pendidikan, anggaran kesehatan untuk mendukung transformasi kesehatan, anggaran perlindungan sosial untuk pengentasan kemiskinan ekstrim, anggaran peningkatan infrastruktur, serta anggaran ketahanan pangan. Selain itu, transfer ke daerah juga diharapkan dapat mendukung sektor-sektor prioritas dan menjaga harmonisasi belanja antara pusat dan daerah. APBN tentu diharapkan dapat menjadi instrumen efektif untuk menjaga perekonomian negara. Jadi, dapat disimpulkan bahwa APBN adalah alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Dengan adanya APBN, rencana dan sasaran pembangunan selama 1 tahun dapat terlaksana. Mari kita kawal pelaksanaan APBN. Generasi muda peduli uang kita. Demikianlah pembahasan seputar APBN dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.